Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Aprilianti Mukti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumedang dari SDN Selaawi Rancakalong. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun pembimbing saya yaitu Ibu Teti Sartika SPD sebagai pengajar praktik dan Bapak Dr. Tata MPD sebagai fasilitator. Jurnal refleksi dwi mingguan saya menggunakan model refleksi 4M. Fak, peristiwa, finding pembelajaran, feeling perasaan, dan future penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Saya memiliki pengalaman yang sangat positif dalam mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, karena modul ini membantu saya memahami pentingnya integritas, empati, dan refleksi dalam setiap keputusan, serta memberikan alat praktis untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan sehari-hari. Dan pada tahap mulai dari diri, saya melakukan kegiatan untuk menggali pengetahuan awal dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah dengan mempertimbangkan pihak seperti guru, siswa, dan orang tua. Proses ini membantu saya memahami pentingnya mendengarkan perspektif yang beragam sebelum mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan adil. Dengan pendekatan ini saya belajar bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses. Pengambilan keputusan yang transparan, etis, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Dan pada tahap eksplorasi konsep, saya melakukan secara mandiri untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah dengan berbagai kasus yang bertujuan untuk membentuk landasan etis dalam setiap keputusan yang saya ambil. Dan dengan mendalami nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan empati, saya dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Hal ini penting sekali agar kedepannya kepemimpinan saya tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses yang bermartabat dan bermakna. Adapun pengalaman dalam mempelajari pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan pada tahap mulai dari diri dan eksplorasi konsep memberikan wawasan berharga kepada saya sendiri, yaitu diantaranya kesadaran diri yang lebih mendalam. Saya menyadari pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan kebajikan sebagai landasan dalam kepemimpinan. Ini yang membantu saya dalam membuat keputusan yang sejalan dengan integritas dan keadilan. Kemudian penghargaan terhadap perspektif beragam. Mengamati bagaimana keputusan dapat memengaruhi berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, memperkuat pentingnya dalam mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda untuk menciptakan keputusan inklusif dan adil. Kemudian pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan. Proses ini menekankan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada hasil atau tujuan, tetapi kesejahteraan emosional dan sosial semua pihak yang terlibat. Kemudian proses yang transparan dan etis. Pengambilan keputusan berbasis kebijakan menuntut keterbukaan dan transparansi, sehingga prosesnya dapat dipercaya oleh seluruh komunitas di sekolah. Hal yang baik yang saya dapatkan dalam mempelajari modul ini mulai dari diri dan eksplorasi konsep adalah penguatan integritas dalam setiap keputusan, peningkatan empati terhadap dampak keputusan bagi semua pihak,
kemudian pengambilan keputusan yang lebih beretika, dan keterampilan reflektif yang lebih baik untuk memastikan kebajikan selalu menjadi pedoman yang utama. Kemudian hambatan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran pada modul ini adalah saya kesulitan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda. Tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai kebajikan di tengah tekanan konstitusional atau tekanan situasional serta waktu yang dibutuhkan untuk refleksi mendalam sebelum mengambil keputusan yang etis dan adil. Kemudian menurut saya hambatan tadi pasti ada solusinya. Di antaranya adalah memperkuat komunikasi dan kolaborasi untuk memahami kepentingan semua pihak, mengembangkan semua disiplin diri untuk konsisten dalam penerapan nilai-nilai kebajikan serta mengatur prioritas dan waktu secara efektif agar refleksi mendalam tetap bisa dilakukan sebelum mengambil keputusan. Kemudian perasaan saya saat mempelajari modul ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin adalah saya merasa penuh kesadaran dan tanggung jawab yang disertai tantangan untuk selalu berpikir lebih bijaksana. Selain itu, saya juga termotivasi untuk menjadi pemimpin yang lebih etis dan empatik. Kemudian pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya mendapat beberapa pelajaran yang sangat penting. Di antaranya adalah penting dalam menjaga integritas dalam setiap keputusan, memahami dampak keputusan terhadap semua pihak yang terlibat, dalam memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta selalu melibatkan empati dan refleksi mendalam untuk memastikan keputusan yang adil, etis, dan bijaksana. Adapun penerapan, setelah saya mempelajari modul ini, langkah awal yang akan saya terapkan adalah meningkatkan kesadaran diri untuk mengenali dan mendefinisikan nilai-nilai kebajikan yang saya pegang, serta saya akan berkomitmen untuk menerapkannya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih telah menonton. Salam Guru Penggerak. Semoga kita bisa bergerak dan siap untuk menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.